Baik, pada malam hari ini kita akan membahas dari Yesaya pasal 23 yang judul perikopnya adalah ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Di sini kan ada dua kota, yaitu Tirus dan Sidon. Tirus itu kalau di zaman sekarang masih ada di Lebanon, posisinya 80 km dari ibu kota Beirut, tapi orang lokal bilangnya Sor atau Sur, karena bahasanya ada Arab, ada bahasa-bahasa lain dan Persia di sana. Pada tahun 1984, Tirus ditetapkan sebagai warisan UNESCO. Jadi ini kota yang bersejarah luar biasa karena dianggap kota salah satu dari tiga kota yang dipopulasikan terus-menerus dari abad ketiga. Jadi dari abad ketiga sampai sekarang tidak pernah punah gitu dibandingkan kota-kota lain. Ada orang Kristen di sana tapi cuma 20% itu untuk Tirus ya. Dan menurut arti katanya adalah kota yang penuh dengan batu, kota batu seperti itu. Untuk Sidon di Lebanon juga dan disebut Sidun atau Saidah dalam bahasa Arab di bahasa lokal ya, yang artinya adalah kota nelayan atau fishery. Sidon adalah kota nomor 3 terbesar di Lebanon dan letaknya adalah 40 kilometer di antara Beirut dan Sur atau Tirus. Jadi Sidon itu di tengah-tengah, Beirut itu di utara, Tirus itu di selatan. Itu ya. Dan Sidon disebutkan awalnya di Kejadian 10 ayat 15, anak dari Kanaan. Nah, itu Sidon yang sama. Dengan populasi Kristen kurang lebih 6%. Nah, itu. Dan menariknya adalah Tirus itu sesuai dengan nubuat pada tahun 576 dikuasai oleh Persia dan pada tahun 332 sebelum Masehi direbut oleh Alexander Agung. Ya, seorang pahlawan yang luar biasa sekali kita tahu ya, Alexander Agung dan seterusnya ya itu nanti akan dibahas oleh Ibu Nevi gitu ya. Dan Tirus ini tokoh yang terkenal yang saya lihat di Alkitab adalah Raja Hiram. Muncul di 2 Samuel 5 ayat 11, satu Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11 dan 2 Tawarik 8 ayat 17 sampai 18. Tetapi ada juga negatifnya yaitu kelak akan melahirkan Isabel, satu Raja-Raja 16 ayat 31 yang merupakan istri Rahab. Ya, untuk tadi ada Kitim ya. Kitim saya tambah sedikit. Kitim itu zaman sekarang di Larnaca, di Siprus. Kota terbesar nomor 3 di Siprus setelah Limassol sama Nikosia. Ya, selanjutnya untuk sharing saya serahkan pada Ibu Nevi. Terima kasih. Ya, selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Yesaya 23. Tadi yang sudah kita bacakan, ada 4 bagian dalam pasal ini, yaitu yang pertama adalah nubuat tentang kehancuran, Yesaya 23 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, Allah adalah penghukum mati bagi bangsa-bangsa yang jahat, Yesaya 23 ayat 6 sampai 9. Setelah itu luasnya kehancuran Tirus. Situ Yesaya 23 ayat 10 sampai 14 dan nubuat tentang pembaruan Tirus. Yesaya 23 ayat 15 sampai 18. Ya, di sebelah utara Israel, Tirus adalah kota utama Fenisia. Ya, kekuatan maritim besar di dunia kuno karena merupakan pelabuhan dan pusat pelayaran yang penting ya pada zamannya. Tirus identik dengan perdagangan dan materialisme. Ya, kalau tempat saya ingat kalau perjanjian baru itu kayak apa Korintus ya. Ya, jadi tempat perdagangan mereka, jadi pusat bisnis pada zamannya. Nah, Tirus adalah dikatakan Babel Laut ya. Ya, karena berkat pelabuhan dan keahlian mereka dalam pelayaran, mereka membangun kerajaan dagang yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan mengingat ukuran dan kekuatan militer mereka. Selanjutnya Tirus juga terbagi menjadi 2 bagian, kota pedalaman dan kota kepulauan. Kota pedalaman ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan Babylon, tepat seperti yang dinubuatkan Yesaya. Kota kepulauan disebut kemudian oleh Alexander Agung tahun 332 ya sebelum Masehi. Nah, pengaruh Tirus baik dan buruk bagi Israel ya kita bisa lihat di 2 Samuel 5 ayat 11, di 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11. Ada Raja Hiram tadi sudah disebutkan oleh moderator kita. Raja Hiram dari Tirus memasok Daud
dan Salomo kayu-kayu besar untuk pembangunan bait suci dan proyek-proyek lainnya. Dan Hiram juga memberi Salomo pelaut ya, karena mereka adalah kelautan, pelaut diberikan kepada Salomo juga sehingga Israel dapat membangun perdagangan mereka melalui laut. Itu didapat 2 Tawarik 8 ayat 17 sampai 18. Namun kemudian Tirus memberi Israel salah satu penguasa terburuk ya yang pernah dimiliki Israel, Isabel, istri Raja Ahab dari Israel, 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Nah, berbicara tentang nubuatan, tentang kehancuran ini dimulai dan diakhiri dengan merataplah, hai kapal-kapal Tarsis. Ya, karena semua bisnis, kekayaan dan kehormatan bergantung pada pelayarannya. Ya, karena terjadi mobilitas ya. Jika itu hancur, semuanya akan hancur karena dari situ mata pencaharian mereka. Nah, Tirus menjadi bangsa yang makmur, negara yang makmur. Ya, diperhatikan bahwa kejatuhannya juga lebih suram ya. Nah, para pedagang Sidon yang berdagang di laut pada awalnya telah mengisi kembali persediaan. Ayat 2 ya dikatakan, berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon. Jadi saudagar Sidon ini membeli ya berdagang. Nah, Sidon adalah kota yang lebih tua, terletak di pantai yang sama ya dengan Tirus, beberapa lebih jauh ke utara. Dan Tirus pada awalnya hanya sebuah koloni, tapi dikatakan di firman Tuhan anak perempuannya itu telah tumbuh lebih besar dari ibunya katanya. Ya, jadi dia lebih besar lagi, menjadi jauh lebih besar. Ya, memalukan kota-kota besar untuk memarkir mereka di awal di pemerintahan Tirus ini. Nah, Mesir di sini dikatakan Mesir telah menjadi membantu juga ya, membantu Tirus ini membesar. Ayat 3 ya dikatakan Sihor adalah sungai Mesir. Jadi melalui itu perdagangan ini terjadi. Melalui sungai itu dan lautan tempat mengalirnya orang Mesir berdagang dengan Tirus. Dan panen sungai itu menjadi diekspor dan diimpor, sama pentingnya dengan panen bagi kota-kota dagang. Seperti halnya panen jerami, jagung bagi negeri itu. Dan terkadang panen sungai terbukti merupakan pendapatan yang lebih baik dari tanah Mesir dan perdagangan oleh orang Tirus. Dan yang merupakan panen sungai Nil juga. Di sana juga ada mata hitam ke apa di situ. Ada yang lebih luar biasa juga yang ada di Sungai Nil ya, ada kekayaan di situ juga yang melimpah di Sungai Nil. Nah, Tirus menjadi pusat perdagangan bangsa-bangsa, pusat perdagangan yang besar di dunia. Beberapa barang di setiap bangsa dikenal dan dapat ditemukan di sana, terutama pada waktu tertentu ya, dalam pertemuan umum para pedagang. Ini Yehezkiel 27 ayat 2, 3 dan selanjutnya itu dijelaskan. Lihatlah bagaimana tangan orang yang rajin dengan berkat Allah di atasnya menjadikan kaya gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang rajin. Tirus ini menjadi kaya dan besar karena kerajinan. Meskipun ia tidak memiliki bajak lain selain bajak yang digunakan untuk membajak air, yaitu mereka adalah pelaut, pelayar. Dan ia adalah kota yang penuh dengan sukacita. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan ya, inilah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala. Ya, jadi kota ini adalah kota yang penuh dengan hiburan, ya, penuh dengan kesenangan, ya, penuh dengan pesta. Ya, ada opera di sana. Ya, tadi dibilang UNESCO ya. Itu sampai di sana digali arkeologinya di tempat ini, tempat yang luar biasa. Nah, dan disukai oleh manusia. Ini membuat Tirus ini merasa aman dan bangga, dan mereka merasa kesombongan itu mulai muncul karena betapa kaya dan berkuasanya mereka di zaman itu, ya. Dia adalah kota yang memahkotai. Di ayat 8 dikatakan, siapakah yang memutuskan ini atas kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya, pembesar-pembesarnya, dan pedagang-pedagangnya yang mulia di bumi. Jadi dia memahkotai bangsa lain ya yang datang ke situ. Begitu berkuasa dan kemegahan para pejabatnya sehingga mereka memahkotai orang-orang bergantung padanya dan berurusan dengan mereka.
Nah, hal ini para pedagang adalah pangeran, ya dikatakan, dan hidup seperti pangeran karena kemudahan dan status yang mereka dapatkan. Dan para pedagang kemana mereka pun pergi adalah orang-orang terhormat, dikatakan, di bumi, yang dihormati oleh semua orang, betapapun sedikit beberapa orang, ya kita kan pedagang, mereka adalah orang dipandang bangsa-bangsa yang paling bijaksana dan saudagar, pembisnis yang merupakan orang-orang terhormat. Nah, namun disinilah letak mereka menjadi sombong karena kekayaan, kejayaan, kekuasaan yang mereka miliki. Dikatakan firman Tuhan ya tentang kehancuran Tirus ini, di pelabuhan itu tidak akan menjadi pelabuhan yang nyaman untuk mereka. Kapal-kapal Tarsis tetap semuanya akan dihancurkan. Ya dikatakan ucapan ilahi, meratap hai kapal-kapal Tarsis. Meratap artinya mereka menangis, mereka berkeluh kesah, mereka bersedih melihat kondisi bangsanya yang dijajah oleh bangsa yang lebih besar, lebih kuat, yaitu bangsa Asyur, dan setelah itu Nebukadnezar, Babel, yang menghancurkan bangsa ini. Sehingga tidak ada rumah, ya mereka tidak ada rumah, tidak ada dermaga untuk kapal-kapal untuk berlabuh. Ini nubuatan ya untuk bangsa yang sombong ini. Tuhan mengatakan demikian, bahwa ada bangsa nanti yang akan kamu tidak akan ada rumahmu lagi, dermagamu, kapal-kapal berlabuh, tempat penginapan, karena tempat mereka berlabuh pasti di sana ada tempat penginapan, ada rumah-rumah para pelaut, ya ada pelabuhan-pelabuhan. Yaitu akan dihancurkan oleh Tuhan, dan kapal-kapal yang biasa datang ke Tarsis, dan dikatakan juga di Kitim. Kitim itu adalah Siprus, ya, tempat di mana menjadi tempat pelarian orang-orang Tirus, dan tempat pelarian ini juga orang Kitim juga hajar mereka, ya. Jadi benar-benar orang Tirus mengalami bencana yang luar biasa dari berbagai bangsa, ya, dan itu dikatakan di kitab Yehezkiel juga. Nah, Tirus dihancurkan dan dihancurkan sehingga sekarang tidak ada lagi bisnis bagi mereka. Ya, keadaan mereka yang sebelumnya dimanjakan dan sekarang mereka diremehkan, ya. Dan penduduknya tercengang. Tirus dulunya sebuah pulau penduduk yang telah membuat kegaduhan dan hiruk pikuk dunia. Ya, di ayat 2 dikatakan Tirus sudah rusak, ya. Tuhan menghancurkan mereka. Allah akan segera dapat menghancurkan, melakukan pekerjaannya. Ya, karena Allah akan melakukan pekerjaannya. Dan tidak ada yang dapat melawan dia. Nah, para tetangga heran, di ayat 4, tersipu malu dan bersedih hati atas mereka. Sidon, ayat 4 mengatakan, taulah malu hai Sidon, sebab laut, benteng laut berbicara, katanya, aku tidak pernah menggeliat. Di sini Sidon menjadi aib, ya, aib juga melihat kondisi Tirus juga yang hancur, yang mulanya mengisi Tirus karena ombak laut mereka, ya, membawa berita ini ke Tirus, dan di sana kekuatan laut air pasang yang mengatakan aku tidak lagi bersusah payah dan tidak lagi melahirkan anak seperti yang telah kulakukan. Sekarang aku tidak lagi seperti yang biasa kulakukan, membawa kapal-kapal penuh anak muda dan Tirus untuk dibesarkan di sana dalam perdagangan dan bisnis, yang merupakan hal yang membuat Tirus begitu kaya karena perdagangan, perairan yang ada dan padat penduduknya. Namun dipenuhi dengan armada kapal, tidak akan sepi. Namun akhirnya dia seperti janda yang berduka karena kehilangan semua anaknya, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang harus diberi makan dan dibesarkan. Mesir memang merupakan kerajaan yang jauh lebih besar dan lebih besar dari Tirus. Namun Tirus memiliki hubungan, ya, dengan Mesir, dan ini juga membuat Mesir juga yang merasa rugi kalau Tirus mendapatkan masalah besar seperti ini, dan mereka juga kena dampak, ya. Kehancuran juga sampai ke Mesir. Mereka juga merasakan di ayatnya 5. Seperti yang dibaca beberapa orang, ketika laporan itu sampai ke orang Mesir, mereka akan sangat sedih mendengarnya dari Tirus. Baik karena hilangnya perdagangan mereka dengan kota itu, dan karena itu merupakan langkah mengancam menuju kehancuran mereka sendiri. Ketika rumah tetangga mereka ya, ketika Tirus dilanda oleh kesulitan, ya,
ancaman oleh Tuhan, mereka juga kena dalam bahaya. Nah, para pedagang sebanyak mungkin harus memindahkan harta mereka ke tempat lain, meninggalkan Tirus. Ya, mereka pergi ke Kitim, ya, tapi mereka juga dihajar juga di Kitim. Dan dikatakan mereka berpikir mereka akan aman. Ya, dikatakan ayat 6, hai kamu yang telah lama menjadi penduduk pulau ini. Karena pulau ini terletak di laut sekitar setengah mil dari daratan. Sekarang waktunya untuk meratap. Karena kamu harus menyeberang ke Tarsis. Jalan terbaik yang dapat kamu tempuh adalah menempuh perjalananmu sebaik-baiknya ke Tarsis. Ke laut, ke Tarsus, sebuah kota yang ada yang di sekarang Spanyol. Ya, atau perkebunanmu yang lain. Mereka berpikir gunung kokoh berdiri tidak tergoyahkan, namun bagi Tuhan mereka telah digoyahkan. Mereka tidak dapat melarikan diri, tidak beroleh pengharapan. Mereka ditawan karena masa itu para penakluk yaitu Asyur, dan setelah itu Tuhan juga pakai Nebukadnezar yang menaklukkan mereka, mengambil orang-orang mereka yang ditaklukkan sebagai budak di negeri mereka dan mengirim orang-orang mereka sendiri sebagai orang merdeka di negeri mereka sendiri. Nah, ada yang saya baca dari sebentar ya, saya buka lagi tentang perdagangan Tirus ini. Ini ada yang menyatakan bahwa rujukan nubuatan tentang penjualan 30.000 warga Tirus sebagai tawanan dan mengenai semua konflik dengan Asyur, dan bahkan dalam kasus pengepungan 13 tahun oleh Nebukadnezar. Dan setelah itu Alexander Agung, ensiklopedia Britannica juga menyatakan bahwa sebagian besar kekuatan Asyur dan Babylon itu menghancurkan, tapi pengepungan Alexander Agung itu membantai 8.000 warga Tirus, kemudian mengeksekusi 2.000 lainnya dan menjual 30.000 sebagai budak. Ya, pada suatu kesempatan mereka bahkan menjual orang Tirus ini ya, menjual juga ya, menjual orang Israel juga sebagai tawanan, ya, tindakan memalukan yang membuat mereka dikecam oleh Amos. Demikian Amos 1 ayat 9 dan 10 berkata, ya, beginilah firman Tuhan, karena 3 pelanggaran Tirus bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukumannya, karena mereka telah menyerahkan seluruh bangsa kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan, tetapi aku akan mengirimkan api ke dalam tembok Tirus yang akan memakan habis puri-purinya. Ya, jadi bangsa Tirus ini juga bukan bangsa yang Tuhan melihat mereka juga bangsa yang kejam, ya, bangsa yang karena kekuasaan mereka juga bisa memperlakukan orang lain juga dengan tidak benar. Dan akhirnya mereka dihajar oleh Nebukadnezar, Asyur, dan juga Alexander Agung setelah dari situ, ya. Karena ini kan nubuatan yang akan terjadi, yang akan datang. Termasuk Alexander Agung Tuhan pakai untuk menghajar mereka. Ya, dan dikatakan di dalam firman Tuhan, banyak dari mereka mencoba melarikan diri, ayat 10, ya, di situ, ya, di sini ada kerjakanlah ladangmu seperti di sungai Nil. Ya, di sini mereka diajak, ya, Tuhan mengajak mereka untuk membuat ladang, ya, yang awalnya mereka adalah pelaut yang begitu gagah perkasa, tetapi Tuhan membawa mereka, mengajak mereka untuk menjadi mengusahakan ladang. Nah, di ayat sebelumnya 8 dikatakan, dari mana semua masalah ini akan datang ketika mereka dihajar itu. Dan jawabannya adalah di ayat 8, Allah akan menjadi penyebabnya. Ya, kehancuran dari yang maha kuasa itu dinyatakan. Siapakah yang telah mengambil keputusan ini terhadap Tirus, yaitu Allah sendiri. Tuhan semesta telah memutuskan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Jadi Tirus yang merasa dia adalah mulia, dia adalah agung, telah dihancurkan oleh Tuhan. Allah yang maha bijaksana dan maha adil telah merancang. Ia yang telah
menaklukkan bangsa yang melakukan kesalahan, ya apapun kepada penciptanya, apa kesombongan. Tuhan semesta alam yang memiliki segala sesuatu, pengaturan, memberikan pertanggungan jawab atas apapun dari perkara-perkaranya. Ia telah merencanakan itu. Ia akan melakukan sesuai dengan keputusan kehendaknya. Dan apa yang dituju di sini adalah untuk menodai kesombongan dari semua kemuliaan Tirus yang untuk mencemarinya, menajiskannya dan melemparkannya untuk diinjak-injak dan untuk menghina dan menjadikan hina semua orang terhormat di bumi, sehingga mereka tidak dapat mengagumi diri mereka sendiri dan dikagumi oleh orang lain seperti biasanya. Allah tidak mendatangkan malapetaka itu ke atas Tirus dengan cara berdaulat untuk menunjukkan kekuatan yang sewenang-wenang, tapi tak tertahankan ia melakukan untuk menghukum orang Tirus karena kesombongan mereka. Banyak dosa lain yang dilakukan oleh orang Tirus. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalam perdagangan juga mereka juga melakukan kelicikan. Ya, orang Tirus juga melakukan kelicikan, tipu muslihat juga di dalam perdagangan. Hal ini Tuhan bermaksud meyakinkan manusia tentang kesia-siaan, tentang ketidakpastian segala kemuliaan duniawi, untuk menunjukkan kepada manusia betapa layu, pudar, dan binasanya segala sesuatu. Bahkan ketika tampaknya paling stabil ya, alangkah baiknya kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya merendahkan diri. Pengetahuan, kekayaan manusia, kemegahan dan kekuasaan, minat atau apapun, kecerdasan atau kemuliaan manusia akan diruntuhkan oleh Allah. Ya, orang-orang terhormat di Tirus, para bangsawan telah dihancurkan oleh Tuhan. Ya, dengan melakukan hal ini, Tuhan memiliki maksud yaitu mencegah mereka dari kesombongan, akan kemuliaan, akan keyakinan mereka, kebanggaan diri mereka. Ya, Tuhan menghancurkan menjadi peringatan bagi semua, ya orang Tirus maupun bagi kita sekalian di zaman ini. Ya, karena menyatakan bahwa seluruh dunia itu di bawah kuasa Allah dan kita tidak bisa meninggikan diri, karena siapa meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, Allah memiliki segala kuasa di tangannya. Ya, ayat 11 di sana juga dinyatakan Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut, membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Jadi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menghancurkan. Ya, laut-lautnya Tuhan juga yang mendatangkan hukuman ya bagi bangsa ini. Ya, dan orang Kasdim adalah alat yang Tuhan pakai. Dikatakan, lihat orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur ya. Orang Kasdim juga Tuhan pakai dan setelah itu orang Asyur, ya Babel Tuhan pakai untuk menghancurkan mereka. Orang-orang Kasdim akan menjadi alatnya. Ya dikatakan lihatlah tanah orang Kasdim, betapa mudahnya mereka dan tanah mereka dihancurkan oleh orang-orang Asyur. Yang meskipun tangan mereka sendiri mendirikannya, mendirikan menara-menara Babel, mendirikan istana, namun orang Asyur menghancurkan. Dari mana orang-orang Tirus dapat menyampaikan bahwa semudah orang Kasdim lama ditaklukkan oleh orang Asyur. Begitu pula Tirus akan ditaklukkan oleh orang Kasdim. Ya, Babel dibangun oleh orang Asyur untuk mereka yang tinggal di padang gurun. Ya, Babel ini juga Tuhan pakai untuk menghancurkan Tirus. Nah, dan di pasal 14 meratap hai kapal-kapal Tarsis. Ya, di sini Tuhan menghancurkan kapal-kapal mereka dan merusakkan bentengnya. Nah, sehingga bangsa ini dalam keterpurukan ya mereka dibuang oleh Tuhan melalui Nebukadnezar Raja Babel, dan di pasal 15 sampai 18 ya dikatakan waktu yang ditetapkan untuk kelanjutan kehancuran Tirus ya mereka akan dilupakan 70 tahun ya mereka 70 tahun mereka dilupakan. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun. Mengingat Tirus ini Yerusalem, Yehuda juga dibuang ke Babel dan itu juga 70 tahun.
lamanya. Dan dikatakan bahwa lihatlah kebodohan penakluk yang sombong dan ambisius. Siapa yang lebih kaya, apa yang lebih kuat yang menjadikan dirinya penguasa Tirus. Ketika semua penduduk diusir darinya dan ia tidak memiliki rakyatnya sendiri untuk disisikan, untuk mengisi membentenginya. Ya, sungguh mengejutkan kesenangan apa yang dapat diperoleh manusia dalam menghancurkan kota-kota dan membuat peringatan mereka musnah bersama. Nah, ia menginjak-injak, Tuhan yang menginjak-injak kesombongan Tirus dan dengan demikian melayani tujuan Tuhan. Tetapi dengan kesombongan yang besar yang karenanya Tuhan segera merendahkannya. Ya, ini di ayatnya yang selanjutnya nubuatan tentang pemulihan Tirus dan kejayaannya kembali. Ya, Tuhan di ayat 17 pemeliharaan Allah ya bagi Tirus, ya Tuhan mengunjungi Tirus, dikatakan demikian. Dan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Tirus. Ya, Tuhan mau memulihkan Tirus kembali setelah 70 tahun. Tuhan mengunjungi Tirus, Tuhan melihat Tirus dan Tuhan berbelas kasih kepada bangsa ini. Ya, Tuhan berkeluh kesah dengan bangsa ini, tetapi karena kasihnya yang besar kepada mereka, Tuhan mengunjungi mereka dan Tuhan menghentikan murkanya terhadap mereka. Ya, ia akan bernyanyi seperti seorang pelacur yang telah beberapa waktu di bawah, ya dikatakan dia sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi, ya. Jadi Tirus labanya dan upahnya sundalnya akan dikudus bagi Tuhan. Ia tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengembalikan mereka untuk berdagang kembali. Ya, dan mereka juga dengan mendapat pilihan terbaik menjual apa yang mereka miliki, ya bangsa itu, dan tapi mereka seperti seorang pelacur di situ. Mereka seperti dilupakan. Tetapi mereka dilihat oleh Tuhan. Ya, mereka mulai menghargai diri mereka dan melakukan dengan kebajikan. Ya, mereka melakukan perdagangan. Ya, dikatakan Tirus sekarang secara bertahap akan menjadi pasar bangsa-bangsa. Ia akan kembali kepada upahnya, kepada pedagangnya dan akan melakukan percabulan, yaitu ia akan berurusan dengan pedagang-pedagang, maksudnya ya pedagang-pedagang yang lainnya dengan semua kerajaan dunia yang sebelumnya telah ia perdagangkan dengan kemakmurannya. Ya, cinta akan kekayaan duniawi adalah pelacuran rohani. Dan karena itu orang-orang yang tamak disebut pesinah dan pesinah perempuan. Yakobus 4 ayat 4. Dan ketamakan adalah penyembahan berhala ya secara rohani. Dan setelah memperoleh kembali hasil dagangan, manfaat dengan lebih baik daripada yang telah dilakukan sebelumnya, mereka barang-barang dagangan dan usahanya akan kembali. Mereka mau mempersembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Nah, perdagangan Tirus dan semua keuntungan dari perdagangan dikhususkan bagi Tuhan dan untuk kehormatan Tuhan. Digunakan untuk pelayanan Tuhan. Yaitu dinyatakan bahwa apa yang dapat mereka sisihkan dari memelihara diri mereka sendiri dan keluarga mereka akan diberikan kepada mereka kepada Tuhan untuk para imam, para pelayan Tuhan yang hadir di bait sucinya di Yerusalem. Kemungkinan besar ketika mereka dibuang di Yerusalem bersama dengan orang Yahudi, mereka melihat bagaimana orang Yahudi beribadah kepada Tuhan. Dan itu memberi dampak ketika mereka dipulihkan Tuhan, mereka menyembah, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Ya, terima kasih Ibu Nevi. Mohon maaf. Apa masih ada lagi? Masih ada. Oh, sorry. Jadi Silakan. pengajaran bagi kita adalah bagaimana
Tuhan melihat setiap hati, baik bangsa ataupun pribadi. Dan Tuhan menghendaki kerendahan hati. Ya, kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan sesungguhnya berhadapan dengan Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita adalah Allah yang menghendaki kekudusan. Hati yang kudus yang menyembah Dia. Ya, kuduslah kamu karena aku kudus. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Nevi, mohon maaf dulu ya. Baik, saya berikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk menanggapi, memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, atau mungkin menanyakan kepada Bu Nevi tadi mengenai beberapa poin mungkin yang dirasa masih blur gitu ya. Ya, silakan. Baik yang di WB maupun yang di Zoom, saya tidak membatasi, siapa saja boleh langsung menanggapi. Terima kasih. Eh, nggak apa-apa, kalau gitu saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja karena kan nggak ada yang ini. Eh, siapa aja nih? Ya, baik. Mungkin dari Deli atau Pamela ada tanggapan atau ada pertanyaan nggak? Baik, Bang. Terima kasih. Kalau dari saya, mungkin eh, apa yang saya pelajari gitu ya, Bang, dari pasal 23 ini. Nah, tadi menarik sekali apa yang sudah Ibu Nevi sampaikan terkait eh, ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Nah, jadi apa yang saya pelajari dari bagian ini yaitu tentang bagaimana tadi juga udah disinggung sih sama Ibu Nevi tentang kesombongan gitu ya. Nah, bagaimana kesombongan itu ya sangat eh, awal dari kehancuran lah gitu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Ya karena itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, maka dari pasal-pasal sebelumnya pun kita juga belajar gitu kan tentang pembahasan-pembahasan dari Yesaya ini bagaimana kesombongan itu ya terus istilahnya itu kayak ya mau dimusnahkan gitulah. Nah, tetapi ini menjadi pembelajaran lah bagi saya secara pribadi melihat uh, melihat ucapan ilahi ini terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya itu sangat kuat gitu ya, bahkan merasa dirinya itu tadi dikatakan sangat penting. Nah, tetapi sebenarnya ya itu tidak inilah bagi saya. Kita belajar bahwa kesombongan itulah yang membuat Tuhan yang menghukum gitu. Nah, jadi untuk pembelajarannya bagi saya itu ya bagaimana jangan sampailah kita menjadi orang-orang yang bisa sudah dipercayakan dalam segala hal apa yang sudah kita dapatkan ya mungkin saat ini gitu kan. Nah, ya teruslah belajar untuk tetap rendah hati sih. Itu sih dari saya, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Itu Pamela tadi ya berarti ya? Benar ya? Ya, Oh iya, oke. Terima kasih. Baik. Tuh selanjutnya, Ibu Lomongga apakah mau menanggapi Bu? Atau mungkin memberikan pertanyaan? Silakan. Ada ada komentar, tapi ada juga pertanyaannya nanti untuk Pak Gelen. Kalau kita hanya mengatakan hukuman untuk virus ini karena kesombongan, terlalu bersifat umum ya. Semua bangsa-bangsa di sekitar yang kaya, yang sangat berhasil, umumnya sombong. Tapi kalau kita lihat hukuman Tuhan pada bangsa-bangsa sekitar,
sebelum Tirus dan Sidon ya, selalu ada yang khusus setiap bangsa-bangsa tersebut. Kalau pada Tirus, kita tahu Tirus ini memang negaranya sangat kaya karena perdagangannya. Armada dia itu paling terkenal. Gak ada yang bisa lawan. Berdagangnya kemana-mana, jadi hartanya banyak. Tapi Israel sebetulnya dulu berhubungan baik dengan zaman Daud dan Salomo. Kan untuk membangun bait Allah, Salomo itu mengambil kayunya dari Tirus, kayu cedar. Jadi hubungannya baik. Nah, kenapa Allah menghukum banget ini Tirus ya? Kalau kita lihat perjalanan sejarah, Tirus ini mulai dihajar itu sesudah Yerusalem dihancurkan. Yerusalem sudah hancur, dan itu membuat Tirus, padahal dia hubungannya baik, kok nggak prihatin gitu lihat temennya dihajar. Dia malah seneng. Wah, nanti pelanggan-pelanggan yang biasanya pergi ke Yerusalem jadi datang ke tempat saya dong. Untung saya akan lebih banyak. Itu yang membuat Tuhan Allah tambah marah. Dan lagi sering ada ejekan, gimana sih orang Israel, katanya Allahnya Allah yang setia, yang selalu melindungi mereka mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Kok sekarang dibiarkan begitu? Gimana Allahnya? Dan itu kan menunjukkan mereka itu menghina Allah Israel. Jadi setiap Tuhan Allah mau menghukum bangsa di sekitar, selalu dia mau menunjukkan bahwa akulah Allah Israel. Allah yang setia pada janji-janjinya. Dan dia tidak ingin dihina. Dia tidak, umat Israel itu adalah biji matanya. Dia tidak ingin umat Israel dihina, dan dia juga tidak ingin namanya direndahkan oleh bangsa-bangsa sekitar. Jadi itu juga salah satu hukuman yang diberikan kepada Tirus, karena dia senang Yerusalem hancur. Nanti semua yang berdagang ke sana, semua yang biasa mengunjungi ke sana akan datang ke tempat saya akan tambah kaya raya. Dia pikir begitu. Tapi Tuhan menggunakan Babel untuk menghancurkannya. Tapi Babel juga menghancurkan Tirus nggak gampang. Tadi Ibu Nefri bilang 13 tahun loh. 13 tahun dia mesti mengurung Tirus. Itu bisa kebayang habisnya mereka dalam 13 tahun itu untuk menghancurkan Tirus. Karena susah memasukinya, dia dikelilingi sama laut. Nah, dan walaupun begitu, sesudah akhirnya mereka bisa masuk ke Tirus, orang-orang Tirus semua melarikan diri memakai armadanya. Harta bendanya semuanya dibawa. Kalau keberatan dibuang ke laut, dengan maksud supaya nggak bisa dipakai oleh orang Babel. Jadi waktu Babel menaklukkan Tirus itu nggak dapat apa-apa sama sekali. Nggak ada harta yang mereka bisa ambil dari Tirus. Itulah sebabnya kemudian Babel bergerak ke selatan menaklukkan Mesir, karena Mesir kan negara yang kaya juga, kaya raya pada waktu itu, cukup negara besar. Dan dari Mesirlah mereka mendapat penghasilan yang lumayan banyak. Itu jadi di samping memang sombong karena mereka kaya, mereka lupa itu anugerah dari Tuhan. Semua yang mereka peroleh, kepandaian mereka dalam berdagang, harta yang mereka dapat itu kan anugerah dari Tuhan. Harusnya mereka nggak boleh sombong, sama seperti kita. Di samping itu menghina Tuhan, menghina biji matanya, Tuhan marah besar, mereka dihabisi.
Itu mengenai Tirus. Sidon nggak terlalu. Sidon kan lebih kecil daripada Tirus, dan Sidon itu tergantung pada Tirus. Tirus jatuh ya Sidon jatuh. Nah, satu lagi pertanyaan saya mengenai ayat 17. Barangkali untuk Pak Gelen ya. Pada akhir tahun 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus lagi. Jadi, ia akan kembali memberikan upah. Orang Tirus sesudah dipulihkan, kembali melacur lagi. Tapi hasil pelacurannya dikuduskan oleh Tuhan. Dengan segala laba dan upah pelacurannya akan kudus bagi Tuhan dan tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup, pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Ini maksudnya apa? Saya sekarang berpikir apakah penghasilan kalau untuk zaman sekarang barangkali ya, hasil pendapatan kita yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, ya, kemudian kita sumbangkan untuk gereja, itu sumbangan itu dikuduskan oleh Tuhan. Apakah itu maksudnya? Saya ambil aja ininya karena saya bingung gimana sih kok yang di hasil dari pelacuran juga dikuduskan. Nah, itu pertanyaan buat Pak Gelen. Itu aja, Pak George. Baik, terima kasih Ibu Lomonga sudah mempertajam, memperdalam ya Bu ya. Pertanyaan yang menurut saya juga baik gitu kan setelah melihat ayat 17 tadi, betul. Baik, selanjutnya saya melihat masih ada ya Pak Pendeta Julio, silakan Pak. Apakah mau menanggapi Pak atau gimana Pak? Ya, baik. Nggak apa-apa. Selanjutnya saya lihat siapa lagi. Oh, baik. Untuk Ibu Iva atau Pak Heri, apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya cukup, George. Nggak menanggapi lagi. Mau memantau dan mendengar. Thank you. Pak Heri, Pak Heri. Iya. Tes. Oh, kedengaran suara saya? Halo, kedengaran ya. Sebentar. Saya sih untuk Yesaya pasal 23 ini nggak banyak yang saya perdalami, cuman saya tertarik kemarin itu mendalami soal nama-nama dalam kota, nama-nama bangsa yang banyak ya, tapi belum sempat memperdalam banyak sekali di situ. Yang saya coba kemarin perdalam mengenai Tirus sama Sidon. Tadi sudah singgung sama Bu Romongga, saya menambahkan sedikit saja bahwa Tirus memang lebih besar, Sidon lebih kecil ya, bagian daripada Tirus gitulah. Nah, sebenarnya kalau Tirus itu kan nama kota. Ya, Sidon itu nama sebuah suku, ya bangsa, juga nama kota begitu ya. Nah, jadi mereka ini masih satu rumpun ya. Kemarin saya gali, jadi mereka ini masih cucu dari keturunan Nuh ya, begitu ya. Mereka ini masih satu rumpun seperti itu, cucu dari Nuh gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat nih banyak sekali, ini saya coba lihat sedikit yang saya kasih tambahan nih dari segi perbedaan mereka ini ya. Tadi saya sudah mulai bahwa mereka ini sama-sama kota pelabuhan. Mereka ini adalah pelaut-pelaut yang hebat. Juga selain itu mereka ini juga punya tentara-tentara bayaran ya seperti itu. Ya biasa
dipakai oleh bangsa lain seperti itu. Nah, kita bisa dapatkan di dalam selain Yesaya 23, kita bisa baca di Yeremia 25 misalnya. Yehezkiel juga di sana, Yoel juga ya, Yehezkiel 26 sampai 28, Yoel juga menyinggung di pasal 3 tentang kota-kota ini. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, tetapi dua kota ini juga di dalam perjanjian baru juga mereka disinggung juga namanya ya. Jadi cukup tenar gitu ya. Tuhan Yesus sendiri pernah kunjungin, Rasul Paulus juga. Nah, dan dari sana kita mau melihat bahwa ada anugerah Tuhan selain penghukuman atas kesombongan. Tetapi bukan kesombongan, betul. Seperti kata Ibu Lomongga tadi, mereka juga adalah bangsa kafir. Mereka ini adalah bangsa penyembah berhala yang seringkali juga mengejek Israel ya, seperti itu. Kesombongan karena kehebatan ekonomi mereka ya, di dalam ekonomi mereka yang makmur seperti itu. Nah, ada lagi yang saya dapatkan mengenai selain mereka ini, kita tahulah Isabel itu ya, istri Ahab tuh ya, Ahab. Bagaimana dia seorang penyembah berhala dengan dewa-dewanya, dengan nabi-nabi palsunya ya ketika itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kuatnya bangsa ini dengan penyembahan, mengandalkan dewa-dewa, dan mereka memang bukan berpihak kepada Tuhan. Tetapi sama seperti kita lah sekarang ini ya, mereka bukan bangsa pilihan, tetapi mereka mendapat anugerah dari Tuhan. Mereka dihukum, tapi Tuhan juga pulihkan mereka. Seperti itu. Sampai ke dalam tadi saya bilang di perjanjian baru juga Tuhan berkenan, Tuhan Yesus mengunjungi mereka, Rasul Paulus juga, sehingga ada keselamatan di situ ya, kita bisa lihat. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang perlu juga saya sampaikan. Bentar ya. Ini catatannya banyak sekali sih sebenarnya. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa mereka ini adalah sombong oleh karena kekayaan, kemakmuran ekonomi mereka. Di dalam perdagangan ya mereka itu di dalam Yehezkiel 28 ya juga disinggung bagaimana Raja Tirus bahkan digambarkan seperti makhluk surgawi yang jatuh ya, sejajar seperti kalau kita pahami malaikat yang dihukum Tuhan ya, simbol Lucifer itu ya, kejatuhan iblis itu, mereka juga disebut-sebut seperti itu. Seperti itu ya, Tirus ya lebih banyak kan disebutkan seperti itu. Kemudian ini ya, jadi di sana juga gereja itu sudah di Tirus itu, di perjanjian baru itu juga ada berdiri situ ya. Sebelum bahkan dikatakan sebelum kedatangan Paulus ada beberapa penafsiran seperti itu. Jadi ternyata di Tirus itu seperti tadi saya bilang ada keselamatan yang Tuhan anugerahkan di sana. Bahwa ada pelayanan Kristen sebelum Paulus makan sudah ada di situ, seperti ya pelayanan jejak pelayanan Kristen seperti itu. Di dalam tradisi gereja mula-mula ya, ada beberapa sumber sejarah gereja
seperti dari tradisi dikatakan seperti Eusebius, ya, dan dikatakan di sana pelayanan di sana, ya, oleh Bapak Gereja Bapak Gereja abad pertama, ya, murid dari Rasul Petrus, ya, seperti itu, dan Filipus juga sempat pelayanan di sana, di Fenisia itu, Tirus dan Sidon itu. Nah, kalau kita baca di kisah para rasul, ya, kita temukan itu juga Rasul Paulus disebut di sana. Rasul Paulus sempat singgah di sana di Tirus, ya. Dan tadi saya katakan sebelum Rasul Paulus itu pelayanan di situ. Jadi waktu Rasul Paulus singgah di sana, Rasul Paulus menguatkan jemaat yang sudah ada. Jadi yang kemungkinan itu oleh Rasul Petrus atau Filipus dikatakan yang merintis di situ, ya. Tradisi kuno juga menyebut bahwa gereja Sidon menjadi salah satu jemaat tertua di kota Yudea, ya, dengan uskup pertamanya Theophilus dari Sidon. Nah, ini menurut catatan di abad kedua. Jadi catatan tradisi gereja ini secara eksplisit mau mengatakan Tirus dan Sidon itu sebagai wilayah misi utama, salah satu dari rasul tadi, kemungkinan Petrus atau Filipus tadi saya sebut, ya. Nah, jadi coba saya mau belajar begini, ya. Tidak hanya kita melihat, jadi kita seperti orang terlibat di dalam penghakiman, bahwa ya mereka memang sombong, mereka penyembah berhala, mereka mengandalkan dewa-dewa, tidak bersandar pada Tuhan kita, atau menjadi musuh dari Tuhan Israel. Tetapi mari kita lihat bahwa kalau bicara sombong, semua orang berdosa itu bisa sombong. Tetapi yang ingin saya soroti bahwa Tuhan sangat berbelas kasihan, Tuhan sangat mengasihi, meskipun orang sombong, ya. Tuhan mengasihi kalau Tuhan menentukan kedaulatannya, Tuhan menghukum dan memulihkan. Jadi di situ lihat bahwa Tuhan itu berdaulat dengan kasih-Nya, bisa menyelamatkan, memulihkan orang yang sombong, dididik, dihajar, kemudian dipulihkan, ya, dibenarkan di hadapannya. Jadi saya tadi mau katakan, coba kita lihat, jangan kita melihat selalu dari sudut pandang ini orang berdosa, pantas dihukum Tuhan. Tetapi coba lihat juga bahwa kalau berdosa, ya semua juga berdosa karena kita manusia sudah jatuh berdosa. Tetapi jangan kita terlibat seperti jadi kita ikut menegatifkan atau menghakimi orang yang sombong. Tetapi mau melihat bahwa Tuhan berbelas kasihan, Tuhan punya kedaulatan dan punya kasih terhadap orang seperti itu. Tugas saya, orang Kristen, adalah bagaimana memberitakan kasih Tuhan itu, sehingga orang sombong pun Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa benarkan. Demikian mungkin ya dari saya bisa saya tambahkan. Terima kasih, George. Ya, terima kasih Pak Heri juga sudah memberikan kita satu sudut pandang dari angle yang berbeda atau dari sudut yang berbeda, ya, mengenai Tirus dan Sidon ini.
Mohon maaf karena Pak Heri tadi singgung Tirus dan Sidon lagi. Saya lupa ya apakah saya tadi sudah singgung. Jadi Tirus dan Sidon ini kalau zaman sekarang kebalik keadaannya. Maksudnya gimana? Jadi secara geografis Tirus itu kalau dari pemerintah Lebanon ya, areanya lebih kecil dibanding Sidon, area kotanya. Tapi jumlah orangnya lebih sedikit. Itu, sorry, bentar. Maaf, areanya lebih besar tapi orang lebih sedikit. Jadi lebih padat Sidon. Tapi kalau ngomong area lebih besar Tirus gitu ya. Gitu. Cuma orangnya tidak sebanyak Sidon. Makanya Sidon itu kalau di Lebanon termasuk salah satu kota yang cukup besar gitu. Nomor 3 ya kalau nggak salah gitu. Iya, itu aja dari saya. Eh Selanjutnya masih ada waktu, boleh Kadina mungkin Kadina? Apakah mau menanggapi Kadina? Aku nyimak aja dulu, George. Terima kasih. Baik. Kalau begitu last but not least ya kali ya. Bapak Sahut, silakan Pak Sahut. Pak Sahut bagaimana Pak Sahut? Silakan. Oh, oke. Wah, kayaknya kesulitan dan baru masuk nih. Terima kasih George menyingkat waktu atas waktu dan kesempatannya. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Wisma Bersama dan juga di Zoom meeting ya. Ya, shalom. Iya, eh, Yesaya pasal 23 1 sampai 18 ternyata isinya oleh penulis Yesaya tentang hukuman Tuhan ya. Karena eh, intinya kesombongan sudah diulang berkali-kali ya. Ada terkena pada bangsa ya, kita udah tahu Asyur, Babel, kemudian kota-kota dan juga kepada manusia juga ya, Sepna dan Elyakim juga eh, yang lalu ya. Di sini menarik Yesaya menulis tentang eh, hukuman Tuhan juga atas kesombongan. Namun kalau kita lihat perhatikan kok terhadap kota ya, kota Tirus dan Sidon. Nah, sebenarnya ini menurut saya, Yesaya ini memberikan satu penulisan kepada kota itu sebagai kiasan atau personifikasi ya. Jadi sebenarnya juga pasti melibatkan orang-orang atau bangsa eh, Tirus dan Sidon gitu. Nah, yang menariknya ada frase ya di ayat yang ke-18 ya. Ya, memang sebelum itu saya masih ada waktu ya, sedikit ya. Masih ada 10 menit kurang lebih Pak. Waduh, terima kasih George. Jadi kalau dalam terminologi Yahudi ini atau Ibrani ya, eh, kota Tirus atau Sidon ini digambarkan satu kota yang pelabuhan yang kaya dan makmur ya. Namun digambarkan sangat sombong dalam menjalankan perdagangannya ya dan yang tidak jujur. Ya, teks Ibrani menggunakan kata-kata seperti yagar yang berarti mahal atau berharga dan raf yang berarti banyak yang menggambarkan kemakmuran. Nah, kedua, ternyata penghukuman kepada Tirus ini melalui kitab Yesaya itu justru akan dihancurkan oleh bangsa Babel pada tahun 572 sebelum Masehi dan dijatuhi hukuman selama 70 tahun. Kita bisa lihat di Yesaya 23 ayat yang ke-15. Namun setelah 70 tahun justru ada pemulihan ya terhadap uh, kota Tirus gitu ya atau Sidon. Tadi George sudah benar menggambarkan itu Lebanon. Nah, bahkan pasca 70 tahun itu ya yang nanti kita terakhir di Yesaya 23 ayat 18 sangat menarik. Itu juga
kalau kita lihat di zaman modern, ya, zaman modern, Lebanon itu pernah menjadi Parisnya Timur Tengah, gitu ya. Dan juga hampir 50% lebih itu orang Kristen. Nah, ini menggambarkan memang realita, walaupun sekarang juga akhirnya jadi ada kekacauan. Ya, nanti itu kita tidak bahas. Jadi memang Tirus dan Sidon ini telah mengalami pemulihan, kemudian menjadi satu pelajaran buat mereka gitu ya. Jadi ada frase dalam bahasa Ibrani ya, saya nggak usah sebutin deh. Ya, itu yang disebut di dalam yang ayat 18, Yesaya 23:18. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaannya ini kan kota Tirus. Apakah Tuhan mengubah kotanya, hasilnya gitu? Maksudnya dengan eh, kuasa ilahi gitu. Ataukah memang orang-orangnya yang setelah masa 70 tahun itu berubah, tidak lagi mempersembahkan hasil perdagangan yang tidak jujur itu untuk kepada ilah lain, ilah kecil nih, kepada dewa-dewa pada masa itu. Tetapi berubah mereka. Jadi memang yang diubah itu ya manusianya gitu. Jadi dimanapun di Alkitab, ya kalau kita mau benar-benar mendalami, pasti ada partisipasi manusia. Pasti. Keselamatan pun yang dianugerahkan, yaitu kasih karunia Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Allah dan manusia. Bukan Allah saja, bukan ilahi saja, dan bukan manusia saja. Dia itu manusia dan Allah. Ini harus kita perhatikan. Jadi kata partisipasi ini memang sejak awal di kitab Kejadian sudah diproklaim. Walaupun sudah jatuh dalam dosa, tapi sudah dipulihkan. Firman Allah yang hidup, inkarnasi, kata inkarnasi ini kalau didalami, aduh sungguh menakjubkan. Jadi memang partisipasi manusia itu terjadi di segala kejadian di dalam Alkitab. Ya, kita tidak ke situ. Jadi George, singkatnya adalah memang akhirnya kekayaan itu dijadikan ya pada masa perjanjian lama umat umat Tuhan lah ya. Tapi kalau di perjanjian baru pasti itu gereja. Gitu ya, kita tahu kan penggenapannya adalah gereja. Nah, jadi kita mengingat nih, saya mengambil contoh seperti ini nih pendapat saya. Jadi Yesaya 23 ayat 18 saya sandingkan ya, saya anggap seperti ya tipologi itu ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 16 ayat 9. Coba kita buka ya Lukas 16 ayat 9. Begini bunyinya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, bangsa orang yang mendiami di Tirus dan Sidon akhirnya bertobat, dia mempergunakan kekayaannya itu yang tidak jujur itu, akhirnya dipergunakan untuk ayat 18 kita baca seterusnya di dalam bawahnya.
untuk umat Tuhan. Nah, kita juga mempergunakan mamon itu sesuai Lukas pasal 16 ayat 9 bagi gereja. Gereja itu saudara dan saya. Sekian itu dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Saud untuk satu sudut atau point of view yang cukup menurut saya cukup membuka ya, dalam arti membuka diskusi kita, menghidupkan diskusi kita lagi dan menutup dengan baik. Dan selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada narasumber. Pendeta Galen, silakan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para partisipan pada malam hari ini. Ya, terima kasih George sebagai moderator. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, hari ini kita membahas Yesaya 23. Sudah sangat banyak yang dibahas ya. Jadi bagian pasal 23 ini memang menutup bagian dari nubuatan-nubuatan hukuman ya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Babel, kepada Asyur, Filistea, Moab, kemudian juga Damsyik, Efraim, Mesir, Ethiopia, Arabia, bahkan di 2 minggu lalu Sebna, Eliakim, Yerusalem termasuk. Ya, jadi memang ini rangkaian dari nubuatan akan hukuman Tuhan yang akan ditimpakan kepada bangsa-bangsa, dan hari ini nubuatan terakhir tentang Tirus dan Sidon. Ya, tadi sudah dibahas bagaimana Tirus itu lebih maju akhirnya, tapi Sidon memang lebih tua. Ya, dari kitab Kejadian Sidon sudah dibahas, sudah dibahas. Lalu kemudian biasa gitu kan, nanti kota muda lebih besar, lebih maju daripada kota tua, gitu kan, pelebaran kota dan sama-sama pelabuhan di tepi laut tengah kalau zaman dulu, kalau sekarang dibilang laut Mediterania. Ini Mediterania ini laut yang oke, bentar. Sebentar ya, saya lupa. Ternyata saya nggak masuk di Zoom. Zoom-nya di mana nih? Sebentar. Oh, lewat ini ya. Iya, sambil menunggu saya ngomong lanjut lagi ya. Jadi Laut Mediterania itu besar sekali ya. Ini Laut Mediterania mencakup semua nama-nama daerah yang disebutkan di pasal 23 ini. Ada ya, ada yang namanya daerah uh, Tirus dan Sidon, itu benar sekali di Libanon sekarang. Lalu ada Kitim. Kitim itu tadi saudara George juga sudah bilang di Siprus ya. Di Siprus kota ketiga terbesar. Kemudian juga tentu disebut Nil di situ ya. Ada Nil dan kota Sihor ya. Ada daerah ya, daerah di Nil itu di Mesir. Kemudian ada Tarsis. Ada Tarsis itu juga di tafsiran bilang kemungkinan di Spanyol. Ya, kemungkinan di Spanyol ada kota Tartessus, tapi tadi saya lihat di peta Alkitab, iya di Afrika Utara. Jadi Mediterania ini memang laut yang sangat sangat strategis ya, karena dia menyatukan 3 benua. Ya, jadi di sebelah timurnya itu ada Libanon, Israel, Palestina, ya. Lalu ya daerah Timur Tengah lah, Timur Dekat kalau zaman dulu dibilangnya. Kemudian Siprus itu masuk di Eropa, ya. Eropa
yang bagian selatan itu Yunani, Itali, Spanyol, Perancis, ya Portugal itu juga di tepiannya Mediterania. Kemudian Afrika Utara juga, Maroko, Libya, Mesir, Aljazair. Ya tadi di peta Alkitab ada yang bilang tempatnya itu yang Tarsis itu di lebih dekat ke Aljazair saya lihat. Tapi ada tafsiran lain bilang Spanyol, tapi ya memang daerah sana ya. Jadi dibilang disuruh lari ke Tarsis yaitu kayak dari ujung ke ujung itu, sejauh timur dari barat, kira-kira gitulah ya. Saking jauhnya itu Tarsis itu, dan ini memang sangat luas sekali ini ya. Ada kalau saya lihat saya searching ini Laut Mediterania luasnya 2,5 juta meter persegi ya, jadi gede banget ya, dibilang laut terbesar ketiga ya, laut terbesar ketiga di dunia setelah Laut Cina Selatan, lalu Laut Karibia, kemudian Laut Mediterania. Ini sebentar nih share screen. Ya, ini petanya, tapi ini bukan peta Laut Mediterania khusus ya, ini peta dunia perjanjian lama. Ya, ya, jadi menyambungkan baik itu Asia, Eropa bagian selatan maupun Afrika bagian utara, dan eh, jadi semuanya ini di tepian Laut Mediterania. Nah, kemudian perbesar, oke. Ya. Ini ya. Jadi ada daerah Sidon, Tirus itu nomor 10 dan nomor 11. Ya, kemudian Kitim nggak ada nomornya di sini, tapi di arah jam 9 dari Sidon. Ya, itu dia. Jadi daerah-daerah yang disebutkan di pasal 23 ini memang di sekitaran Laut Mediterania ini. Kalau di sini di dunia perjanjian lama dibilang laut besar atau laut atas atau laut tengah ya. Itu dia. Nah, lanjut ini tadi udah disampaikan, saya nggak sampaikan lagi. Ini juga sudah, ini yang menarik tadi 70 tahun lalu ada nyanyian pelacur. Nah, lalu upah pelacuran kok dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, itu yang bingung. Itu yang membuat orang bingung. Nah, ini tempat-tempat tadi yang disebutkan. Ya, Tirus atau Tyre dibilangnya artinya batu karang, melambangkan uh, kekuatan ekonomi ya, kestabilan duniawi ya, kekayaan. Karena ini memang daerah ya, kalau zaman dulu itu memang tempat yang paling maju itu ya pelabuhan. Ya, karena apa? Bandara pasti belum ada. Lalu jalan darat juga masih susah banget ya, teknologi belum seperti sekarang. Jadi memang uh, transportasi melalui laut. Jadi kota-kota pelabuhanlah yang maju. Ya, jadi zaman itu di Mediterania kuno tentu Tirus menjadi salah satu kota yang paling maju di dalam hal ekonomi. Karena apa? Ya karena pelabuhan tadi. Jadi dari Tarsis, lalu Siprus atau tadi Kitim, ya, kemudian Sidon, Tirus, lalu Mesir, ya hasil-hasil perdagangan gandum dari Mesir itu kan sangat sangat apa ya, sangat subur ya, lembah Sungai Nil itu. Ya sampai sekarang ya, kalau kita lihat itu petanya Afrika itu yang daerah lembah Sungai Nil itu hijau gitu, yang lainnya gersang gitu ya. Jadi memang hasil bumi dari Mesir ini luar biasa ya. Nah, jadi Nebukadnezar memang menjadi alat Tuhan untuk menghancurkan Tirus, tetapi di pasal sebelumnya juga disebutkan menghancurkan Yerusalem, dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, kemudian ini Tirus menggambarkan kesombongan dunia. Tadi dispesifikkan lagi dengan tepat oleh Bulu Mongga, karena mereka juga menghina, merendahkan
Ya, karena memang secara kronologis Yerusalem jatuh duluan. Yerusalem itu jatuh ke tangan Babel tahun 605 sebelum Masehi. Sedangkan Tirus dan Sidon dikepung oleh Nebukadnezar mulai tahun 585 sampai 572, tadi 13 tahun. Ya, eh, ternyata pertahanannya hebat juga ya. 13 tahun digempur sama Babel, Nebukadnezar. Itu luar biasa loh. Zaman sekarang aja Perang Dunia I, Perang Dunia II nggak nyampe 13 tahun ya. 13 tahun itu lama sekali. Ya, lama sekali. Yang saya salut ini pertahanannya hebat juga nih. Walaupun mereka lalu uh, banyak yang lari karena mereka berbatasan dengan laut kan. Akhirnya ketika jatuh kotanya nggak dapat apa-apa itu, nggak dapat keuntungan apa-apa katanya itu si Nebukadnezar, ya Babelnya. Nah, jadi memang ada selisih sekitar 20 tahun, 30 tahun ya kejatuhan Yerusalem lalu kejatuhan Tirus. Jadi mereka memandang rendah, merasa iya kalah. Ya, Israel tadi Bulu Mongga ngelihat dari sisi ekonomi dan pariwisata ya. Wah, yang sebelah sana udah kalah nih. Ini peluang bagi kita nih untuk memajukan perdagangan di negara kita ya, dan juga kunjungan pariwisata gitu ya lah kan. Jadi mereka memandang rendah dan termasuk juga dengan Tuhan-Tuhannya karena Sidon ini punya produksi agama ya, Dewi Asitoret ya. Ini yang diekspor mereka ketika Salomo memperistri orang-orang dari Sidon. Ya, Salomo istrinya 1000 kan, ada yang orang Sidon. Ya, ada yang dari Sidon. Dari situlah Salomo menjadi salah satu penyembah Asitoret. Ya, akhirnya hancur kerajaan Israel gara-gara ini ada kepercayaan impor ya, buatan dari Tirus dan Sidon, Asitoret. Ya, memang ada yang tadi ada yang paling terkenal ya, Ratu Isabel itu putri dari Raja Sidon. Ya, tapi nggak semua jahat orang Sidon ya. Ada terkenal juga Elia diberikan makan oleh janda di Sarfat. Ya, Sarfat itu di Sidon. Ya, jadi nggak semua yang jelek dari sana. Ya, ada yang baik juga. Nah, yang menarik di sini bagaimana memang salah satu cara Tuhan untuk membuat bangsa yang terlalu sombong dan tidak mengandalkan Tuhan yaitu dihancurkan oleh Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapa saja ya, bisa pakai siapa saja. Dalam konteks ini yang dipakai adalah Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar yang dipakai oleh Tuhan. Dan nanti ayat 18 akan dibahas khusus karena itu jadi pertanyaan ya. Nah, pembelajaran pentingnya pasti Tuhan berdaulat atas sejarah dan bangsa-bangsa. Jadi ini menarik ya, bahwa Tirus dan Sidon ini kan bukan bangsa pilihan Tuhan ya, tapi dihukum juga. Dan yang lebih menarik lagi, dipulihkan juga sama Tuhan, bangsa pilihan juga bukan, gitu kan. Tapi memang menjadi ladang misi juga tadi sampai di perjanjian baru, ya disebutkan. Nah, dan uniknya setelah 70 tahun juga sama kayak bangsa Israel. Ya, bangsa Israel dibilang setelah 70 tahun mereka akan dipulihkan. Dan bangsa Tirus ini dan Sidon juga setelah 70 tahun juga akan dipulihkan. Nah, selisihnya 30 tahun itu ya. Kurang lebih tadi 605 sebelum Masehi sama kalau yang Tirus tadi 572 sebelum Masehi. Jadi ada pola yang unik ya. Di sini kita melihat bahwa walaupun bangsa Israel disebut bangsa pilihan Allah, tapi di sini bangsa yang bukan pilihan Allah juga diperlakukan sama, dihukum juga, tapi setelah 70 tahun dipulihkan juga. Ya, dipulihkan juga. Nah, kita memang harus berhati-hati mewanti-wanti karena kekayaan kekuasaan itu cenderung membawa kepada kesombongan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, udah pasti. Ya, kehancuran bisa menjadi alat Tuhan untuk mendidik. Nah, jadi setelah mereka didisiplin, barulah akan ada pemulihan dan Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa kafir untuk melaksanakan
kehendaknya, menjadi alat Tuhan, ya. Bukan berarti Nebukadnezar jadi berjasa sama Tuhan, enggak. Ya, Tuhan memakai Nebukadnezar yang kepingin ekspansi mencaplok daerah-daerah sekitarnya, ya dipakai Tuhan untuk menghukum Tirus. Dan ini yang kaitan ayat 18 tadi, harusnya kekayaan ya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kekayaan menjadi alat pelayanan, bukan tujuan akhir. Nah, di sini memang ada ayat-ayat yang menarik ya, bagaimana kesombongan Sidon dan Tirus ini. Bagaimana mereka merasa mereka sejak purbakala. Ini kan bagian dari kesombongan, ya. Karena mereka di ayat ke-7 dikatakan kota bersukaria asalnya dari zaman purbakala. Jadi mereka merasa ini memang dari kitab Kejadian udah disebut Sidon ya. Lalu perkembangannya ada Tirus yang akhirnya lebih maju. Jadi kejayaan di masa lalu kalau orang merasa itu karena mereka sendiri dan mereka merasa pasti akan ada sampai selama-lamanya, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena itu harus sadar bahwa kejayaan di masa lalu karena Tuhan. Kejayaan di masa sekarang karena Tuhan. Apakah besok 1 abad lagi masih ada? Itu juga tergantung Tuhan. Makanya jangan pernah merasa hebat. Ya, jangan pernah merasa hebat. Ya, termasuk juga katakanlah yang di 7 jemaat di kitab Wahyu. Itu udah hampir semua habis itu ya. Tinggal kota Smyrna yang sekarang Izmir. Masih ada gereja di situ, yang lainnya udah tinggal puing-puing, udah tinggal situ sejarah. Ya. Nah, maka kita harus waspada di dalam hidup kita, ya. Kalau kita sekarang percaya Tuhan, jangan kita take it for granted. Harus hidup takut akan Tuhan. Ya, belum tentu anak kita akan setia kepada Tuhan. Ya, maka kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, kemudian juga tadi di ayat tadi udah banyak disebut ya. Jadi hubungan Sidon dan Tirus memang seperti ibu dan anak. Ya, tadi ibu yang sedih karena anaknya. Ya, karena Sidon udah ada duluan. Ya, jadi ketika Tirus hancur, Sidon juga sedih. Bahkan semua sedih, termasuk Mesir, termasuk Tarsis. Ya, sedih karena ini mitra bisnis semua. Mitra bisnis. Maka kalau ada satu mitra bisnis yang paling penting kolaps, ya pasti ngefek ke semua. Katakanlah sekarang misalnya ya. Misalnya Singapura tiba-tiba kejatuhan meteor besar gitu ya. Musnah satu negara. Waduh, Indonesia pasti kena efek. Ya, pasti kena efek karena banyak yang punya apartemen di sono. Itu ngefek, dan ini kota pelabuhan penting. Ya, kalau sekarang kan di Asia kota pelabuhan pentingnya nomor 1 Shanghai, nomor 2 Singapura, ya nomor 3 Shenzhen. Ya, kalau di Eropa Southampton di Inggris, kalau di Amerika Los Angeles. Nah, ini ngefek kemana-mana. Ya, maka itu akan pengaruh ketika mereka lari ke tempat lain pun. Tadi dikatakan pergi ke Kitim itu di Siprus, nggak terlalu jauh. Ya, tinggal nyebrang. Itu juga ditolak. Ya, mereka juga ditolak, nggak aman kemana-mana. Ya, artinya kalau Tuhan memang mau mendisiplin mereka, ya mereka lari kemanapun tetap kena, ya tetap kena. Jadi aman bukan karena tempat, aman itu karena di dalam Tuhan atau tidak. Nah, itu yang menjadi penting sekali. Lalu dikatakan di sini bahwa ya Kasdim yang akan mengalahkan mereka. Kasdim ini Babel, ya Babel. Dalam hal ini Nebukadnezar. Nah, kemudian mereka disuruh meratap, ya karena mereka akan dilupakan 70 tahun lamanya di ayat
ke-15 dan ayat ke-17. Nah, jadi mereka digambarkan, Tirus digambarkan seperti pelacur, ya. Jadi ada lagu tentang pelacur yang terkenal di zaman itu, ya. Ayat 16. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai pelacur yang dilupakan. Petiklah baik-baik, nyanyikanlah banyak nyanyian supaya engkau dikenang. Bagaimana lagunya? Gak tahu karena gak dikasih notnya ya. Kalau dikasih notnya kita bisa latih. Gak dikasih notnya, tapi orang zaman itu pasti tahu lagu ini ya. Karena makanya dikutip ada lagu terkenal ya, nyanyian tentang pelacur. Maksudnya adalah bangsa ini tidak takut akan Tuhan. Jadi tadi sudah disampaikan tafsirannya oleh Ibu Nevi, bagaimana Pak Saud juga menyinggung bagaimana mereka bisnis ya, ada yang tidak jujurnya atau mungkin banyak tidak jujurnya gitu ya di masa yang lalu. Lalu dari ayat ke-18 kita bisa menafsirkan bahwa di sini kan tidak akan ditahan atau disimpan. Artinya dulunya mereka hanya nimbun untuk diri sendiri. Ya, untuk senang-senang sendiri, puas-puas sendiri, tidak ada tanggung jawab sosial, tidak memikirkan hal-hal yang lain, tidak membantu yang berkekurangan. Nah, itulah, dan mereka tidak takut akan Tuhan, ya. Mayoritas mereka bukan umat Tuhan. Karena itu dikatakan mereka pelacur. Sedangkan orang Israel aja ketika berubah setia kepada Tuhan dibilang melacur. Ya, apalagi bangsa ini. Nah, maka ketika mereka akan dibuang 70 tahun, ini dibilang mereka pada waktunya ketika berakhir masa 70 tahun mereka akan mulai lagi menarik bangsa-bangsa ya dengan daya tarik mereka ya, karena letak kotanya strategis. Cuman di sini karena ini bahasa puitis pakai bahasa pelacur ya. Walaupun memang pasti di kota itu ada pelacuran juga ya, di semua kota maju pasti ada ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu udah satu paket itu. Di mana ada pusat perekonomian, di situ ada kemakmuran, di situ ada pelacuran. Kalau zaman sekarang di situ ada narkoba juga ya. Udah pasti itu, udah pasti satu paket. Nah, dikatakan kelilingilah kota, mereka mulai marketing lagi nih setelah nanti akhir dari 70 tahun. Nyanyi bagus, nyanyi yang banyak, petiklah musik baik-baik, maksudnya supaya menarik perhatian lagi ya, supaya mereka bisa menarik perhatian kembali dari bangsa-bangsa. Dan memang akhirnya ya setelah 70 tahun mereka dipulihkan. Dalam artian mereka mulai maju lagi sebagai bangsa. Ekonomi mulai pulih lagi. Nah, gitu. Ya, kemudian ia akan melacurkan diri dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Ayat 17. Ya, maksudnya mereka akan membangun hubungan lagi. Hubungan perdagangan. Jadi kan digambarkan pelacuran juga salah satunya yang saya coba pikirkan ini kan soal transaksi. Ya, soal transaksi. Jadi bisnis. Nih, bisnis. Jadi menurut kesepakatan ada harga yang harus dibayar. Ya, ini berbicara tentang bisnis dunia ya. Tetapi walaupun mereka punya masa lalu yang kelam ya, cara bisnisnya banyak yang kacau ya, menipu ya, tetapi memang itu namanya udah bisnis, kaitannya sama ekonomi, sama kekuasaan. Makanya tadi dibilang kota Tirus itu memberikan mahkota ya, memberikan mahkota. Itu artinya apa? Ya karena banyak menghasilkan uang, uang identik dengan kekuasaan. Ya, jadi banyak orang kaya di situ, banyak orang berkuasa di situ. Ya, yang datang ke Tirus. Makanya ada banyak orang-orang yang ke sana, termasuk anak-anak muda yang mencari kehidupan. Tapi karena mereka akan jatuh, maka di ayat ke-5 tadi itu seperti diejek ya. Laut aja mengejek mereka. Enggak pernah melahirkan, tidak menggeliat sakit, tidak membesarkan anak-anak taruna, tidak mengasuh anak-anak dara. Ya, itu sindiran kepada bahasa puitis untuk menyindir kota Tirus yang akan jatuh. Dan di ayat
18 dikatakan labanya dan upah pelacurannya akan kudus. Bagi Tuhan tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Ya, ini memang ayat yang menarik ya, kesannya kok kontradiksi gitu kan. Tuhan aja menentang pelacuran, baik itu secara harafiah maupun secara simbolis ya. Tapi kok ini upah pelacuran kok akan kudus bagi Tuhan. Ini maksudnya apa? Ini juga yang saya renungkan. Ini juga yang saya renungkan. Jadi ini setelah saya dalami ya ini tentang kiasan. Jadi dulunya mereka tadi Pak Saud mengaitkan dengan ayat di Perjanjian Baru, bagaimana mengikat dengan mamon. Ya, nah jadi dulunya mereka nggak benar, tetapi kemudian mereka akan membangun kembali reputasi daerahnya sebagai kota perekonomian dan pelabuhan perdagangan yang maju, dan kemudian mereka akan berubah, ya. Mereka dikatakan tidak lagi menahan laba, ya. Maksudnya mereka mulai sadar bahwa kekayaan yang didapat dari bisnis, memang namanya bisnis pasti dapat kekayaan, logikanya begitu ya. Tetapi harus ada yang disalurkan. Bahkan di sini spesifik dikatakan, dengan labanya akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Artinya mulai ada pertobatan di sana. Jadi saya mencoba merenungkan, menggambarkan gitu ya. Jadi kan mereka nih sama-sama tawanan Babel nih. Sama-sama tawanan Babel. Jadi saya yakin ada interaksi antara orang-orang Israel yang di dalam pembuangan dengan orang-orang Tirus. Jadi yang satu memperkenalkan Asitoret, yang satu memperkenalkan Tuhan Allah Israel. Ya, jadi ada dialektika di sana, ada pergaulan dan saling mempengaruhi. Ya, jadi saya menafsirkan bahwa mereka mulai mempercayai, sebagian dari mereka percaya kepada Allah Israel dan mulai mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan, ya. Dan mungkin nanti mereka juga ambil bagian di dalam pembangunan kembali bait suci, ya. Dan mereka punya kayu yang paling bagus, kayu aras Libanon tadi dari zaman Daud dan Salomo kan. Dan ada kemungkinan mereka juga melanjutkannya di masa yang pembangunan bait Allah, pembangunan tembok Yerusalem dan bait Allah yang kedua, ya. Bisa jadi mereka ikut. Dan kalau melihat mereka walaupun sebenarnya bangsa kafir, tetapi dari bagaimana Yesus mencela kota-kota di Perjanjian Baru disebutkan, celakalah engkau hai Korazim, celakalah engkau Betsaida, ya. Kalau mujizat-mujizat yang terjadi di kota ini terjadi di Tirus dan Sidon, pasti mereka udah bertobat sekarang katanya. Artinya mereka tuh masih mendingan daripada kota-kota di Israel asli. Dan Kapernaum juga dibilang, Kapernaum, celaka engkau, kau pikir kau naik, padahal kau akan turun ke dalam dunia orang mati. Tirus dan Sidon mendingan, ya, yang sebenarnya bangsa kafir, mendingan daripada banyak kota di Israel, yang mana notabene adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan dalam perkembangannya ini memang Libanon ini menarik sekali, ya. Tadi Pak Saud ya sempat menyebutkan sampai sempat 50%. Ya, terkini tadi Saudara George tunjukkan ke saya, kekristenan dengan berbagai alirannya ada 41% di sana. Memang yang terbanyak itu Kristen Maronit ya, masuk dalam Katolik, dia Katolik Timur ya. Maronit ya, masuk Ortodoks juga ya. Nah, gitu. Protestan cuma 0,5%. Dikit banget ya, dikit banget. Nah, tapi mereka cukup banyak orang percayanya ya, cukup banyak. Dan kekristenan ada di sana dan turun temurun, dan sampai sekitar 1 abad yang lalu juga menghasilkan satu penyair yang sangat terkenal termasuk di Indonesia, bahkan beberapa syairnya dijadikan lagu-lagu dari
Ahmad Dhani Dewa 19 ya. Sayap-sayap patah itu dari syairnya Khalil Gibran. Ya, Khalil Gibran, sebenarnya Khalil tapi jadi Khalil. Ya, dia seorang Kristen Libanon, seorang Maronit dari Libanon tapi umur 12 tahun udah ke Amerika. Itu puisi-puisinya sampai sekarang terkenal sekali. Ada satu kumpulan puisinya tentang The Prophet, tentang Yesus. Ya, tapi banyak orang Indonesia nggak tahu, dipikir kalau Libanon bukan Kristen, padahal Khalil Gibran itu Kristen. Ya, dan mereka punya satu sistem kenegaraan yang unik sampai sekarang, yang sekarang lah, bukan sampai sekarang ya, sekarang ini, bahwa mereka ada pembagian. Jadi di Libanon presidennya pasti Kristen, harus Kristen, terserah siapa. Jadi orang Kristen mungkin musyawarah siapa nih yang jadi presiden, gitu. Jadi nggak lewat pilkada ya, pilpres nggak pakai. Perdana menterinya Islam Sunni, ya. Ketua parlemen Islam Syiah, ya. Jadi mereka udah bagi-bagi lapak seperti itu. Nah, tapi ya sesuatu yang menarik, ya, bagaimana di Timur Tengah ya mungkin salah satu yang paling banyak Kristennya, ya, atau yang paling banyak Kristennya lah, ya Libanon ini. Ini negara yang sangat menarik, ya, di Timur Tengah di sepanjang sejarah. Jadi sebagai kesimpulan, bagaimana kita harus hati-hati terhadap bahaya kesombongan, ya. Semakin orang ekonominya kuat, semakin orang kekuasaannya besar, semakin orang pintar, ya, itu bahaya kesombongannya sangat rentan, ya. Dan kalau kita punya kecenderungan yang kuat tentang hal-hal ini, ya, sebelum dihukum Tuhan, sebelum didisiplin oleh Tuhan, lebih baik kita taubat duluan, ya. Tapi yang menarik, Tuhan memberikan pemulihan kepada bangsa Tirus saja, diberikan pemulihan, ya, apalagi kepada kita, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, pasti ada pemulihan. Tapi Tuhan mau agar kita hidup di dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Dan itu yang menjadi pembelajaran dari Yesaya pasal 23 ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.